Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nadia Puspitasari dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau dari kelas 2023B. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang teori stilistika dan penerapannya. Mari kita bahas lebih lanjut tentang teori stilistika. Istilah stilistika diserap dari bahasa Inggris yaitu stylistic yang diturunkan dari kata style yang berarti gaya. Jadi, secara sederhana, stilistika dapat diartikan sebagai ilmu tentang gaya bahasa. Selanjutnya, pengertian stilistika menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Verdonk pada tahun 2002, memandang stilistika atau studi tentang gaya sebagai analisis ekspresi yang khas dalam bahasa untuk mendeskripsikan tujuan dan efek tertentu. Selanjutnya, menurut Uttaratna pada tahun 2009, menyatakan bahwa stilistika sebagai bagian dari ilmu sastra. Lebih sempit lagi, ilmu gaya bahasa dalam kaitannya dengan aspek-aspek keindahan. Selanjutnya, analisis teori stilistika pada lagu Asma Librasi karya Soegi Bornean. Asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Saatnya untuk mengikat janji, merangkum indahnya. Laras rasa nihil ragu, biarlah merayu di ruang biru. Bias kita jadi tak gairah, kamu mendayu sabda diramu. Jadikan hanya aku satu-satunya senggarapan bagi sang pelipur lara. Nyanyikan ku kidung setia. Di dalam lagu Asma Librasi banyak sekali terdapat gaya bahasa. Di sini saya akan membahas tentang diksi dan beberapa majas atau gaya bahasa. Yang pertama ada diksi konotasi pada bait asmara terkalibrasi frekuensi yang sama. Kutipan yang pertama adalah asmara telah terkalibrasi frekuensi yang sama. Frasa tersebut menunjukkan kesamaan perasaan cinta atau asmara dari sepasang kekasih, menyatakan saling cocok dalam banyak hal atau bisa dibilang sefrekuensi dari pasangan kekasih tersebut. Selanjutnya terdapat diksi konotasi juga, yaitu pada bait mengikat janji. Kutipan yang kedua ialah mengikat janji. Frasa ini menyatakan sepasang kekasih tersebut ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, karena di bait sebelumnya dinyatakan kecocokan dari mereka. Pada tahap ini, penulis lirik lagu ini menyampaikan keinginannya untuk menjalin hubungan yang lebih serius melalui diksi yang disampaikannya tersebut. Itu dijabarkan dengan frasa mengikat janji yang diartikan sebagai keinginan membuat komitmen. Diksi konotasi selanjutnya pada bait laras rasa nihil ragu. Frasa berikutnya yaitu laras rasa nihil ragu yang menggambarkan kesamaan perasaan di antara pasangan tersebut dan tidak ada keraguan dari mereka dalam menjalin hubungan yang lebih serius. Selanjutnya ada penggunaan majas. Lirik lagu Asma Librasi karya Soegi Bornean menggunakan aspek keindahan bahasa, yaitu dengan memasukkan penggunaan majas. Ada beberapa majas yang terdapat pada lirik lagu Asma Librasi karya Soegi Bornean dengan tujuan memberi kesan yang estetik atau kesan keindahan.
Majas yang pertama yaitu metafora. Menurut Purwadarminta dalam Taringan 2013, metafora adalah pemakaian kata-kata bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. Maka dapat disimpulkan bahwa majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu hal karena adanya kesamaan sifat. Contohnya pada bait kedua juga terkandung majas metafora, tepatnya pada frasa mengikat janji. Pada frasa tersebut membandingkan kata janji dengan sesuatu benda yang dapat diikat. Selanjutnya penggunaan majas alegori. Menurut Nurgiantoro pada tahun 2017, alegori pada hakikatnya adalah sebuah cerita kiasan yang maknanya tersembunyi pada makna literal. Sementara menurut Kraft pada tahun 2010, alegori adalah suatu cerita singkat yang mengandung kiasan. Makna kiasan ini harus ditarik dari bawah permukaan ceritanya. Contohnya pada bait kelima yaitu bias kita jadi taksu gairah kalbu mendayu yang mempunyai makna kiasan. Makna kiasan tersebut adalah ungkapan yang ingin mengubah keraguan menjadikannya kekuatan untuk memberi keindahan bersama sehingga membuat hasrat hati menjadi nyaman. Selanjutnya ada majas hiperbola. Menurut Goris Kraft pada tahun 2004 berpendapat bahwa hiperbola yaitu semacam gaya bahasa yang mengandung sesuatu pernyataan yang berlebihan dengan membesar-besarkan suatu hal. Contohnya pada lirik lagu Asma Librasi karya Sugi Bornean, majas hiperbola terdapat pada bait ke-11 yaitu melebur tuk satukan ego dalam indahnya. Kata melebur diidentifikasi menjadi penyebab bait tersebut menggunakan majas hiperbola karena menyatakan sesuatu secara berlebihan. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan.